Selamat datang kembali di channel Admin Y. Kali ini, channel ini akan melanjutkan cerita Batman Hush. Ini adalah bagian yang keempat. Kalau kalian belum menonton video bagian pertama sampai ketiganya, linknya sudah saya cantumkan di deskripsi. Dari bayangan di atas langit-langit, sosok kegelapan meluncur turun. Batman, ibarat burung pemangsa yang siap mencabik mangsanya. Di bawah sorotan lampu panggung, Harley Quinn berbalut kostum merah dan hitam menari dalam kegilaan, menembakkan peluru seolah sedang memainkan simfoni kehancuran. Penonton berteriak, ketakutan bercampur takjub, sementara peluru memantul dari dinding berukir emas. Dalam satu gerakan cepat, sayap malam itu mengembang, menelan cahaya dan membawa serta keheningan yang mendahului badai. Di antara dentuman senjata dan gema kepanikan, hanya satu hal yang pasti. Malam ini bukan sekedar pertunjukan, melainkan panggung bagi keadilan yang turun tangan tanpa kompromi. Kekacauan meledak di ruang megah itu. Namun, sang penjaga malam sudah bergerak tanpa ragu. Dalam sekejap, Batman melesat di antara peluru dan jeritan panik, menumbangkan para penyerang dengan kekuatan yang terukur dan dingin. Setiap pukulan adalah strategi, setiap gerakan adalah rencana. Asap, kilatan cahaya, dan bayangan menyelimuti panggung, mengubah tempat pertunjukan menjadi medan pertempuran yang dikendalikan oleh satu sosok, sang kesatria malam. Dalam hiruk-pikuk itu, keadilan menari di antara peluru, tak terlihat tapi pasti menghantam. Dalam labirin bayangan dan cahaya panggung, pertarungan berubah menjadi permainan pikiran. Batman melangkah maju, tubuhnya terluka namun tekadnya tak tergoyahkan. Sementara Harley Quinn menari di atas kekacauan, menembakkan peluru seolah mengatur irama dari sebuah lakon yang sudah ditulis sebelumnya. Namun di balik topeng kebodohannya, tersembunyi jebakan yang mematikan. Dan malam ini, sang detektif kelam belajar bahwa kesombongan sekecil apapun bisa berujung fatal. Bola-bola besi menghantam keras. Suara dentumannya menggema di dinding bata tua, menegaskan bahwa bahkan seorang legenda pun bisa goyah. Di antara rasa sakit dan kesadaran pahit, dia mengerti pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan, tapi tentang memahami kegilaan yang menari di seberang mata. Di tengah panggung kekacauan, Harley Quinn berdiri di ambang kegilaan dan kemenangan. Jarinya siap menarik pelatuk di hadapan Batman yang mulai goyah. Darah menetes di bibir Batman. Dunia berputar di sekelilingnya. Namun tekadnya tetap kokoh di tengah kabut kesakitan. Dan ketika tirai nyaris jatuh, sosok lain melesat dari bayangan. Lincah, cepat, dan mematikan. Dengan gerakan seanggun tarian, Catwoman menutup babak itu dengan satu hentakan telak yang membungkam panggung. Di tengah kekacauan yang memuncak, dua sosok ikonik dari dunia malam Gotham saling berhadapan dalam pertarungan sengit. Catwoman bergerak cepat, gesit seperti bayangan, menjatuhkan musuh dengan ketepatan mematikan. Bentrokan di antara mereka bukan sekedar adu kekuatan, melainkan adu kehendak antara dua wanita yang hidup di ambang antara kebaikan dan kegilaan. Setiap hantaman, setiap serpihan yang berhamburan menjadi simbol bahwa di kota ini tak ada yang benar-benar suci. Dan bahkan para anti-hero pun bisa jadi musuh paling berbahaya satu sama lain. Di atas panggung besar yang porak-poranda, Harley Quinn berusaha kabur di tengah hiruk-pikuk, melompat di antara bayangan dan cahaya lampu titer yang berkelap-kelip. Seperti badut yang kehilangan akal, dia menebar kekacauan, menjatuhkan tirai dan menjebak siapapun yang menghalanginya. Namun di belakangnya, Catwoman mengejar tanpa henti, lincah, fokus, dan penuh tekad. Seperti langkah Harley dibalas dengan gerakan cepat sang kucing malam. Dua sosok itu beradu di tengah panggung yang runtuh, diapit oleh sorotan lampu dan suara logam beradu. Di dunia yang kacau ini, pelarian Harley bukan sekedar usaha meloloskan diri, tapi pertunjukan terakhir antara dua wanita yang sama-sama hidup di tepi kegelapan Gotham. Di tengah sorak tepuk tangan penonton yang mengira semuanya hanyalah bagian dari pertunjukan, Batman berdiri tegap di atas panggung reruntuhan, memeluk tubuh Catwoman yang terluka parah di pelukannya. Lampu titer menyorot mereka seperti dua aktor tragis dalam drama kelam Gotham. Di balik topeng baja dan darah yang menetes,
tersimpan kisah panjang tentang rasa sakit, kehilangan, dan pengorbanan. Saat penonton bersorak, dunia nyata terasa semakin jauh. Hanya tersisa keheningan antara dua jiwa yang terjebak dalam nasib yang sama. Mereka yang tak pernah benar-benar bisa mencintai, namun tak mampu berhenti saling menyelamatkan. Dalam lorong sempit yang remang dan penuh bayangan, Harley melesat bagai bayangan akrobatik yang lincah, meninggalkan jejak kekacauan yang indah di belakangnya. Sang pengejar terjerembab oleh ambisi dan kemarahannya sendiri, terus terseret dalam tarian berbahaya yang dia sendiri tak mampu kendalikan. Setiap gerakan Harley terasa seperti pertunjukan terakhir, liar, tak terduga, dan mematikan. Sementara dia menebar ilusi yang membuat lawannya terperosok semakin dalam. Di tengah hiruk pikuk itu, satu pertunjukan kecil terjatuh, menandai jejak yang membawanya menuju kebenaran yang lebih gelap. Sebuah tanda bahwa perburuan ini baru saja dimulai. Di tengah badai yang mengamuk di atas gedung-gedung Gotham, Batman berlari menembus hujan yang jatuh seperti jarum es di kulitnya. Kilatan petir membelah langit, menerangi bayangan Batman yang terpacu amarah dan tekad setelah kekacauan yang baru saja melanda. Setiap langkahnya adalah ledakan tekad. Setiap nafasnya terbakar oleh rasa bersalah dan keharusan untuk bertindak. Dia menghantamkan tubuhnya melewati pintu baja, menerobos lorong-lorong sempit yang basah, mengejar jejak bahaya yang semakin memojokkannya. Namun, di tengah kabut dingin dan genangan air, sebuah pemandangan yang tak diinginkannya muncul, memaksa seluruh dunia di sekelilingnya membeku. Di bawah derasnya hujan, Batman jatuh berlutut, tubuhnya menegang oleh kenyataan pahit yang tak ingin dia terima. Sementara kilat terakhir menyambar langit, seolah menegaskan bahwa malam ini Gotham kembali menuntut harga yang tidak murah. Di tengah lorong gelap yang diguyur hujan, sesosok figur kurus dengan senyum menyeringai muncul bagaikan mimpi buruk yang hidup. Melompat dari ketinggian seolah dunia adalah panggung tragis ciptaannya sendiri. Petir membelah langit, menyinari tubuh korban yang terkapar lemah di bawahnya. Darah mengalir membasahi puing-puing yang berserakan. Di tengah hujan deras yang mengguyur kota, Batman berusaha menahan amarahnya saat dia menundukkan Joker yang selama ini menjadi bayang-bayang kelam dalam hidup banyak orang. Ingatan tentang para korban, Barbara Gordon yang ditembak dari jarak dekat, seorang petugas yang tewas saat menjalankan tugas, dan begitu banyak jiwa yang hancur, muncul silih berganti, membakar setiap langkahnya. Meski kebenaran tentang asal-usul sang penjahat tetap tenggelam dalam misteri, jejak kekejaman yang ditinggalkannya tak pernah pudar. Malam itu, di antara petir yang membelah langit dan darah yang mengalir di wajah keduanya, tampak jelas bahwa pertarungan ini bukan sekedar tentang menghentikan kejahatan, melainkan pergulatan batin antara keadilan, dendam, dan batas kemanusiaan yang mulai terkikis. Di tengah kilatan petir yang menyayat langit malam, pertarungan itu berubah menjadi perjalanan panjang dalam ingatan tentang para sahabat yang pernah terluka, para pahlawan muda yang direnggut oleh kegilaan, dan betapa dalamnya luka yang ditinggalkan Joker di masa lalu. Setiap gerakan, setiap hentakan membawa kembali bayang-bayang masa lalu. Seorang rekan yang gugur, seorang dokter yang selamat hanya karena keberuntungan pahit, dan keputusan-keputusan berat yang membangun beban di bahu sang kesatria kegelapan. Kini dalam hujan yang tak henti mengguyur, amarah dan keadilan bertabrakan, memperlihatkan bahwa pertempuran ini bukan sekedar fisik, melainkan pergulatan jiwa atas tragedi yang pernah terjadi dan semua yang masih dipertaruhkan. Di bawah deras hujan yang membasahi sudut gelap Gotham, emosi yang selama ini ditekan akhirnya meledak dalam hantaman tanpa henti. Batman malam itu dihantui bayang-bayang kehilangan, rasa bersalah dan luka yang tak pernah sembuh. Semua bermuara pada satu figur yang terus menari di atas penderitaan orang lain. Setiap pukulan bukan sekedar amarah, melainkan pergumulan batin antara keadilan dan keinginan untuk mengakhiri teror sang badut sekali untuk selamanya. Namun di tengah kekacauan itu, terbentang garis tipis yang menentukan apakah dia tetap menjadi simbol harapan
atau tenggelam dalam kegelapan yang selama ini dia lawan. Di tengah hujan yang mengguyur lorong kelam Gotham, sang kesatria malam berdiri di ambang batas antara keadilan dan kebencian. Di bawah kilat yang menyambar, dua musuh abadi itu kembali bertemu dalam pertarungan yang lebih dari sekedar fisik. Ini adalah bentrokan jiwa, dendam, dan moralitas. Di matanya, Joker bukan sekedar musuh, tapi simbol dari kegagalan yang tak pernah bisa dia tebus. Dan malam itu, di bawah gemuruh langit, Batman harus berjuang bukan hanya melawan gila sang badut, tapi juga melawan kegelapan yang perlahan menelan dirinya sendiri. Joker tergeletak berlumuran darah sementara nafasnya tersengal, namun tetap menyimpan senyum yang tak pernah pudar. Batman berdiri di atasnya, dihantui bisikan pengakuan yang hampa dan tidak berarti apa-apa baginya. Ketegangan pecah ketika sosok lain muncul dari kegelapan, menambah rumitnya batas antara balas dendam dan keadilan. Namun bagi sang kesatria malam, pemandangan ini hanyalah pengingat bahwa monster di hadapannya selalu hidup dari kekacauan, dan bahwa perang batin yang dia hadapi tak pernah benar-benar berakhir. Harley Quinn menerobos masuk seperti badai yang tak terduga, berusaha melindungi sosok yang telah lama menjadi pusat kekacauan hidupnya. Meski tindakannya kacau dan sering salah sasaran, rasa cintanya yang terdistorsi mendorongnya untuk menghadapi Batman tanpa ragu. Namun bagi Batman, tidak ada kekuatan, ancaman maupun pengorbanan yang bisa membenarkan teror yang telah Joker sebarkan. Pertarungan singkat itu pun berubah menjadi pengingat pahit bahwa obsesi dan kebutaan cinta dapat menjatuhkan siapa saja ke jurang kehancuran. Sementara Batman tetap berdiri teguh untuk memastikan tidak ada yang bisa membela kejahatan sang badut gila. Batman menahan bara amarah yang hampir membakar habis batas moralnya saat Joker tergeletak berlumur darah, masih memainkan kebohongan terakhirnya demi bertahan hidup. Bayangan ingatan tentang Barbara muncul bagaikan nyala api yang tak pernah padam, mengingatkannya pada luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Di antara gemuruh hujan dan detak jantung yang memanas, dorongan untuk mengakhiri segalanya terasa begitu dekat, seakan hanya satu gerakan kecil dapat membungkam teror sang badut selamanya. Namun di balik gelapnya niat itu, Batman bergulat dengan dirinya sendiri, menimbang apakah membalas dendam benar-benar akan menyelamatkan siapapun, atau justru menghancurkan satu-satunya hal yang masih menjadikannya seorang pahlawan. Dalam kilasan ingatan Batman, di antara gedung-gedung bisu Gotham, kami menari di udara, Batman dan Batgirl. Dia tidak hanya mengenakan jubah, dia hidup untuk itu, dengan api yang bahkan tak dimiliki Robin. Aku memahaminya. Aku mengerti hasratnya untuk membersihkan kota ini dari racun yang merusaknya. Aku membiarkannya bertarung di sisiku, mungkin karena rasa hormat pada ayahnya, atau mungkin karena dalam dirinya aku melihat perjuangan yang sama. Kami berdua tahu kota ini menuntut segalanya, dan dia tahu resikonya sejak awal. Momen itu, satu momen brutal, masih terus menghantuiku. Satu peluru yang mengubah takdirnya selamanya, tapi Joker gagal menghancurkannya, bahkan tanpa bisa menggunakan kedua kakinya. Barbara tidak pernah menyerah. Dia bangkit kembali, bukan sebagai Batgirl, tapi sebagai Oracle. Dari balik bayang-bayang, dia menjadi mataku, telingaku, sekutu yang tak ternilai. Melihatnya, aku berkata pada diriku bahwa Barbara mengerti arti pengorbanan, dan dia membantuku memahami apa yang harus kulakukan malam ini. Hujan deras terus turun di Gotham malam ini, tapi Batman nyaris tak merasakannya. Selina menghalangi Batman, cambuknya membelit, mencoba menahan Batman. Dia tidak mau bertarung, begitu juga dengan Batman, tapi dia tidak mengerti. Di sana, di ujung gang, iblis itu berdiri, Joker. Dengan Harley yang berdarah di sisinya, Selina bicara tentang penyesalan, tentang menghentikan Batman melakukan sesuatu yang gegabah. Tapi saat Batman menatap mata gila itu, Batman hanya bisa memikirkan satu hal. Bagaimana aku bisa menyesali sesuatu yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama?
Dia pikir dia bisa menghentikanku. Di tengah derasnya hujan dan amarah ini, Selina tidak mengerti. Dia berteriak, mencoba menahan Batman, mengira dia tahu apa yang Batman rasakan. Dia bilang dia akan melakukan segalanya untuk menghentikanku jika posisinya terbalik. Tapi dia salah. Dia tidak di sana saat aku menemukan Jason. Dia menghalangi jalanku. Dan saat dia menjadi penghalang terakhir antara aku dan iblis yang berbaring di aspal itu, aku terpaksa membuatnya diam. Pukulan itu adalah satu-satunya caraku untuk maju, menuju satu-satunya hal yang penting malam ini. Di tengah kesunyian yang memekakkan, kita menyaksikan beban terberat yang pernah dipikul Batman. Ini bukan sekedar tubuh tak bernyawa Jason Todd, tapi simbol kegagalan dan penyesalan abadi. Jauh di dalam benaknya, Batman bergulat dengan kenyataan pahit. Jason tidak pernah seperti Dick Grayson. Dick memiliki keahlian alami, sebuah hadiah, tapi Jason dia hanya dipenuhi amarah yang buta. Batman mengakui kesalahannya. Dia berharap bisa menyalurkan amarah itu, mengubahnya menjadi sesuatu yang produktif. Namun harapan itu hancur. Sambil menggendong Robin kedua yang telah gugur, Batman dihantui satu pikiran. Seharusnya aku tidak pernah memberinya kostum ini. Selama ini dia memikul tanggung jawab atas kematian itu. Meski jauh di lubuk hatinya, dia tahu ini adalah harga yang harus dibayar Jason sendiri. Di tengah badai yang mengamuk, kita menyaksikan salah satu momen paling menyakitkan bagi Batman. Dia terpaksa bertarung melawan satu-satunya wanita yang mungkin paling dia cintai, Selina Kyle. Perasaan mereka rumit, tapi malam ini misinya jauh lebih penting. Batman tahu dia tidak boleh gagal, dan dia melihat satu-satunya cara untuk menang, sebuah luka yang diderita Catwoman. Dengan tekad baja yang dingin, dia sengaja mengeksploitasi kelemahan itu, melancarkan pukulan yang mengakhiri perlawanan Selina. Namun begitu pertarungan usai, amarah sang kesatria kegelapan sirna. Dia segera menangkap tubuh Selina yang melemah, memeluknya erat dalam hujan. Dia tahu tindakannya brutal, tapi dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini demi misi. Berharap suatu hari nanti Selina akan mengerti. Di bawah tatapan rembulan yang dingin, di dalam lorong yang sepi, kita mendengar ketakutan terbesar Batman. Dia melihat hubungan mereka bukan sebagai kekuatan, tapi sebagai celah. Dia takut bahwa suatu hari nanti Joker akan menggunakan cinta mereka untuk menghancurkan Batman, mengulangi tragedi malam itu. Namun sambil memeluknya erat, Batman bersumpah dalam diam. Dia menolak takdir itu. Dia tidak bisa dan tidak akan membiarkan mimpi buruk tergelapnya menjadi kenyataan. Di bawah langit Gotham yang bergemuruh dan disambar kilat, batas kesabaran Batman akhirnya runtuh. Malam ini, semua pergerakan sirna. Saat Joker mencoba kabur, mengejeknya dengan sebutan Wildman dan Madman, di pikiran Batman hanya ada satu tekad yang dingin. Dia akan mati malam ini oleh tanganku. Kemudian di tengah sorotan kilat yang dramatis, Batman menukik turun dari kegelapan. Jubahnya membentang lebar seperti sayap iblis, mendarat tepat di hadapan badut gila itu. Tatapannya penuh amarah yang murni, menegaskan satu pesan menakutkan kepada musuh bebuyutannya. Tidak akan ada lagi negosiasi, hanya kegelapan abadi. Di tengah hujan Gotham yang muram, kita melihat Joker yang hancur dalam keputusasaan yang asing baginya. Dia merangkak mundur, menjerit tidak saat Batman yang diliputi amarah setelah kematian Thomas Elliot berdiri di ambang kehancuran moral, mencekik leher musuh bebuyutannya. Batman tahu bahwa tidak ada hukuman yang setimpal dengan kengerian Joker, tetapi dia tidak pernah menyangka dirinya akan melanggar batasnya. Namun sebelum Batman melakukan hal yang tak termaafkan, sebuah suara mengintervensi. Seorang pria berdiri, pistol di tangannya mengarah pada bayangan di depannya. Tembakan peringatan sebelumnya telah menembus kaul Batman, menghentikan niatnya untuk menyerah pada amarah yang mendalam. Dengan darah menetes dari luka barunya,
Batman perlahan mengangkat pandangannya yang terluka. Di matanya bukan hanya rasa sakit fisik, tetapi juga pertarungan batin antara keadilan dan balas dendam. Tangannya yang tadinya mencengkram erat, kini melonggar. Dan Komisioner Jim Gordon, sosok berintegritas di balik moncong pistol itu, telah menariknya kembali dari jurang. Di sana, di tengah genangan air, tergeletak sosok Joker, yang kejutannya telah berubah menjadi ekspresi kosong. Komisioner Gordon berdiri dengan keteguhan hati di hadapan Batman. Suara tembakan sebelumnya adalah peringatan keras. Sebuah tindakan untuk menarik Batman kembali dari tepi jurang kehancuran moral. Di atas mereka, sosok Batman yang gelap dengan cipratan darah di tangannya, menggambarkan pertempuran internal yang dahsyat. Gordon mengingatkan akan batas tipis antara keadilan dan kegelapan. Sebuah garis yang hampir dilampaui Batman malam ini. Sementara Batman merenung, pikiran Gordon penuh dengan kekhawatiran. Jika Batman membunuh, dia akan menjadi sama saja dengan pembunuh yang dia buru. Di sisi lain, Batman yang dilanda amarah hanya bergeming. Dia tidak peduli akan hukum atau berapa banyak lagi nyawa yang akan dihancurkan Joker. Dia hanya ingin menghentikan penderitaan. Di tengah konflik ideologi ini tergeletak di tanah, sosok Joker yang ringkih berbisik lemah, "Aku tidak bersalah." Di tengah gemerlap kota yang tidak pernah tidur, berdiri seorang pria dengan topeng perban di wajahnya. Dalam narasi Bruce Wayne, yang dalam kesendirian merenungkan janji seumur hidup yang dia buat di kuburan orang tuanya. Janji untuk membersihkan kota dari kejahatan yang merenggut nyawa mereka. Namun malam ini, setelah rentetan peristiwa yang mengguncang jiwanya, sebuah pengakuan pahit terucap dari lubuk hatinya. "Malam ini, aku hampir menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri." Sebuah pengingat bahwa bahkan sang pahlawan terhebat sekalipun dapat tergelincir ke dalam kegelapan yang dia lawan, nyaris melintasi batas yang tak boleh dia langgar. Di tengah kilatan petir yang menyambar di bawah rintik hujan yang dingin, sosok misterius muncul. Dia tidak memegang senjata, melainkan koin yang hancur dan basah. Sebuah kepingan masa lalu Bruce Wayne. Sosok itu yang wajahnya tertutup perban putih adalah dalang sesungguhnya. Saat Batman sibuk bergumul dengan moralitasnya, sosok misterius hanya tersenyum tipis. Petunjuk kecil ini menegaskan segalanya. Perkelahian, kematian Thomas Elliot, dan kehancuran emosional Batman. Semua hanyalah bidak dalam permainan keji yang dia rancang dengan sempurna. Itulah tadi sedikit cerita tentang Batman Hush bagian keempat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini dan channel Marvel Universe Indonesia. Kalian juga bisa memberikan dukungan dan request pembahasan melalui Saweria. Link ada di deskripsi. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.